kita akan menggunakan template visual scripting. Coba ya saya share screen keseluruhan desktop, tetapi mohon nanti kalau ada penolakan dari OS saya, silakan dikonfirmasi ya. Kadang beberapa akan di lock otomatis, di logout otomatis. Oke, ya. Kalau dari notifikasi di sini sudah bisa tampil ke semuanya. Saya minimalkan dulu chatnya. Oke, ya. Kita akan gunakan Studio, terutama menggunakan visual scripting template. Silahkan diikuti. Karena di sini kondisinya sangat, saya tidak tahu terkait koneksi internet ya, sangat tidak stabil. Jadi mungkin pertemuan hari ini saya tidak merekam ya. Pertemuan hari ini saya tidak merekam. Terus, jadi saya hanya memberikan beberapa tutorial, beberapa demo. Nanti silakan dilanjutkan. Oke, ya. Ada yang mengalami kendala terkait dengan visual scripting minggu yang lalu? Apakah ada yang mengalami kendala? Silakan bisa gunakan chat atau langsung berbicara langsung, silakan. Yang utama pada visual scripting itu adalah pemahaman mengenai logika. Jadi ketika kita pakai visual scripting dalam bentuk node, ya kita tinggal drag and drop, tarik garis dan seterusnya. Yang perlu dipahami sekali adalah logika berpikirnya. Bukan lagi kode programnya, bukan lagi cara memprogramnya, tetapi bagaimana kita logik berpikirnya. Ya. Atau gini saja, ini sekarang saya coba record, tetapi saya tidak tahu nanti berhasil atau tidaknya ya. Saya akan coba record, Recording in kita coba progress. saja. Jika berhasil nanti saya share, jika saat konversi gagal, saya sambil standby tethering dari HP saya ya. Kadang koneksinya tidak lancar karena cuaca dan lokasi ya. Jadi mungkin gagal ketika konversi video hasil recording. Oke, sekarang sudah direcord, kemudian saya membuka Line Studio. Saya masih menggunakan Line Studio versi 4.4. Saya belum update. Kemudian kita akan gunakan template. Template yang kita pakai adalah visual scripting. Silakan kalau sambil dicoba ya, dicoba diakses, silakan. Ini prosesnya di saat loading project akan memerlukan koneksi internet karena Line Studio akan mendownload aset-aset yang diperlukan. Menurut aset yang diperlukan, kemudian kita akan memodifikasi nanti dari template yang ada, project template visual scripting yang ada. Sambil Studio meload project, saya akan tampilkan terlebih dahulu terkait dengan RPS pengemudi AR ini ya. Jadi, ya ada yang ditanyakan? Ya, di pertemuan ini seharusnya kita lebih mengaplikasikan visual scripting untuk menampilkan teks di pertemuan hari ini. Tetapi visual scripting untuk menampilkan teks sudah kita kerjakan minggu yang lalu. Jadi hari ini adalah penggunaan visual scripting pengembangan template. Pertemuan hari ini dan minggu depan kita akan gunakan template, hanya saja nanti kita dari template yang ada beberapa konten, kita akan bagi dua. Ya. Satu kita belajar basic template visual scripting dari saat ini. Untuk minggu depan itu saya bebaskan Anda sendiri yang memilih. Oke. Ini dari visual template yang ada. Kalau kita amati dari visual template di sini ada 4 template dasar, 4 contoh implementasi dari visual scripting. Jadi ada 4 contoh, yaitu simple example, complex
example, twin example, dan behavior example. Ada 4 contoh dasar. Yang hari ini kita cukup belajar saja pada simple example dulu. Minggu depan silahkan salah satu dari ketiga yang ada. Ya. Jadi, sekali lagi jika saya kecepatan atau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan. Topik kita pertemuan hari ini dan minggu depan lebih memodifikasi yang ada, dari modifikasi sederhana sampai nanti mengganti konten atau resource yang ada. Contoh di sini, yang dari default dari template visual scripting, yaitu yang dicentang atau divisualkan, ditampilkan, itu adalah simple example, kemudian yang ditampilkan adalah tap to trigger animation example. Ini yang ditampilkan defaultnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari preview, itu muncul ya suaranya. Mungkin betul. Ini default dari visual scripting template-nya. Kalau sesuai dengan panduan yang modul yang saya bagikan, kita akan pelajari menggunakan tab to cycle. Kita akan pakai tab to cycle, tapi ini nanti silahkan dicoba-coba ya di dalam simple example di sini ada sampai 6 contoh lagi, 6 contoh sederhana. Simple ya, ada 6 contoh sederhana yang dapat dimodifikasi. Jadi ini saya minimalkan lagi, kemudian saya ubah menjadi tab to cycle tekstur. Saya centang yang tab to trigger animation example saya disable. Hasilnya, jadi konsep pada visual scripting di sini kita hanya menggunakan event untuk tab event. Salah satu deteksinya, cara menganalisis apa saja yang digunakan pada template ini. Ini template simple example, kemudian ada tab to cycle texture. Ketika saya expand bagian ini, tab to cycle texture edit me. Ini kalau diklik di bagian inspektor akan muncul informasinya. Sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, di sini ada script, kemudian visual scriptingnya ini, tab to cycle texture. Kita bisa cari tab to cycle texture pada resource, pada script graph, di situ ada tab to cycle texture. Saya double klik di situ, ini muncul script graph-nya ya, grafik script-nya, editornya. Ini saya minimalkan, sebelah kiri saya geser supaya kelihatan. Blogger sudah mentok ke bawah. Terus ini saya coba geser ke tengah. Ya. Seharusnya sudah mulai membiasakan penggunaan di sini ya, di script editor ini. Supaya lebih kelihatan, ini panel saya tidak lock, panel di sini tidak saya lock. Untuk saya keluarkan script graph editor dari Lens Studio supaya saya bisa perbesar. Ini yang maksud saya, kita pahami atau kita pelajari logika dari sini. Jadi di sini ada tab to cycle texture. Ini tab to cycle, oke. Jadi apa yang terjadi pada tab to cycle? Ini sudah kompleks ini ya. Kita coba dulu. Saya geser dulu. Tujuan saya hanya saya masukkan insight lagi ke dalam panel yang ada. Tab to texture ketika dirubah, ini saya klik, ini berubah hanya saja konsep sederhana. Oke.
Ketika di tap pada objeknya, dia berubah. Terus slide cycle texture, ini kontennya. Oh, saya tadi kayaknya belum. Part to cycle texture. Ini hasilnya saya besar karena seharusnya tampilannya sederhana ya, logika berpikirnya sederhana. Di pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan kita tidak membuat script hub, tetapi kita belajar dari yang ada. Contoh di sini on await. Jadi saat pertama kali lens ini diakses, dia akan ngapain? Pada saat script ini pertama kali dijalankan, dia akan running pada fungsi cycle to next texture. Fungsi di dalamnya di sini adalah iterator. Iterator kalau pengen lihat informasinya tinggal klik sini. Ini belum loading kayaknya informasinya. Informasinya belum di-download. Ini harusnya ketika klik tombol information di sini akan muncul informasi tetapi belum ke download oleh Lens Studio saya. Konsepnya iterator di sini dia akan looping iterasi. Iterasi dari apa? Dari array. Apa yang diiterasikan? Tekstur. Jadi blok fungsi ini kalau berwarna merah kan dia adalah fungsi, kalau berwarna kuning ini, kuning orange itu kan dia adalah event, ya. Event ini fungsi, kemudian ini konsep output. Informasinya juga belum ke download. Yang awal tadi saya bilang koneksinya agak lambat di sini. Nanti harusnya di informasi di tempat Anda ditunggu saja akan muncul informasi ini untuk apa sih? Nah, ini contohnya. Ini yang sudah ke dokumentasinya. Oke, kita balik lagi ke script part to cycle texture ini. Visual, pada saat dijalankan dia akan merunning fungsi iterator ini. Fungsi iterator ini adalah inputnya dia trigger dari fungsi ini adalah on await saat pertama kali dijalankan dan saat ada event tab. Event tab itu adalah event ketika layar disentuh. Itu di-trigger ketika pengguna menyentuh layar. Ini informasinya. Jadi ketika tab event disentuh, fungsi ini akan jalan. Input lain yang men-trigger fungsi ini adalah array. Array dari apa? Array dari tekstur. Contoh di sini. Kalau kita lihat di blok teksturnya, kemudian kita jalankan, blok tekstur ini mempunyai nama textures. Di sini ada textures akhiran S karena banyak ya. Bisa diganti apapun. Cek lagi pertemuan minggu yang lalu bahwa kita bisa merename variabel yang digunakan sebagai input untuk array pada iterator. Ini adalah variabel untuk input pada array pada fungsi iterator. Dia akan looping. Makanya di sini kalau di saya zoom, tekstur ini kan akhirannya di bagian akhir ada kurung kotak, itu kan artinya array ya. Kalau belajar bahasa programnya kan ini menandakan tipe datanya adalah array. Oke. Kemudian dari fungsi ini, dari fungsi iterator, dia akan menjalankan apa? Ketika dia akan menjalankan fungsi atau set visual texture di sini, ini sebagai output gitu. Saat dijalankan, dia akan inputnya mana, visualnya mana, bagian mana yang akan digunakan, mana yang akan diganti teksturnya. Set visual texture.
digunakan untuk mengganti tekstur visual, mengubah setting atau konfigurasi tekstur visual. Jadi di sini inputnya adalah visual. Saya klik bagian ini, namanya adalah visual. Misalnya ini saya ganti gambar juga bisa sebenarnya. Kan ini hanya nama ya. Kemudian nama variabelnya ini material mesh virtual. Dimasukkan ke dalam input visual, terus teksturnya yang digunakan untuk mengganti visualnya apa di situ? Dari tekstur pada iterator. Di sini array, ada beberapa array, diacak atau di looping, dapat tekstur, digunakan untuk mengganti visual teksturnya. Itu logika dari visual scripting ini. Mudah ya sebenarnya. Cara kita belajarnya seperti itu. Jadi ini saya keluarkan dulu, baru kemudian saya masukkan lagi ke dalam panel supaya kelihatan lebih jelas. Ada yang ditanyakan sampai sekarang, sampai ini? Langsung saja ya. Artinya kalau tidak ada yang tanya, saya langsung lanjut menjelaskan. Jadi pada tab to cycle texture, di sini ada objek, di mana objek tersebut menjalankan script cycle texture. Kemudian di sini ada teksturnya apa saja. Tekstur ini diperoleh dari kan tulisannya tekstur value. Kalau saya geser di sini, tekstur value. Terus kalau ini saya ganti menjadi tulisan Indonesia misalnya, tekstur. Di sini namanya tekstur. Jadi saya harus nambah apa saja yang ada di situ. Tekstur tadi yang ada adalah ini contohnya. Oke, terus saya tambah lagi array kan, berarti lebih dari satu. Saya gunakan di sini misalnya satu cycle, kebetulan di sini karena kita pakai template kan sudah tersedia. Saya gunakan ini saja misalnya. Saya hanya pakai 2 array. Terus di sini bidang visualnya teksturnya akan awalnya namanya adalah visual, di sini saya ubah gambar. Saya ganti pada bagian scene tempat di mana tekstur itu akan diganti. Ini ada di objek berikutnya. Di sini ada image. Kalau ini saya perbesar, di sini ada image. Di image ini, gambar ini nanti akan diubah, teksturnya akan diubah. Ini hanya instruction text. Ini kalau pengen lihat, oh ini teks-teksnya ya, Anda bisa ubah juga di bagian kanan dari inspektor pada panel inspektor. Terus ada color correction. Ini tidak muncul karena masih error pada logger ya, karena tadi saya mengubah gambar tadi. Di sini pada gambar saya ubah menjadi simbol tekstur atau saya tarik ke sini. Yang bisa diubah teksturnya itu adalah image, gambar. Sehingga gambar ini saya berikan dia target yang dirubah mana? Yang dirubah pada image. Oke. Terus karena previewnya kan langsung kita bisa review, refresh ulang, artinya refresh berarti dia reset ulang, kita ubah di situ. Gantinya kan tadi hanya 2 ya, hanya per jangan gitu. Misalnya mau digeser atau di sini ada color correction. Color correction-nya adalah pink blue, misalnya di disable juga bisa. Atau image-nya akan saya ubah, akan saya geser misalnya
Sini saya coba tampilkan image, kemudian saya klik, kemudian saya geser image-nya. Silakan nanti bereksperimen sendiri. Ini image-nya yang akan dirubah, kemudian teksnya saya letakkan di bagian atas misalnya, supaya objek personnya orangnya kelihatan. Ketika saya klik, atau bagian image-nya saya resize, itu juga bisa kan? Balik lagi ke beberapa pertemuan yang lalu. Saya resize, skala, scale, misalnya ini saya resize bagian image-nya, saya resize menjadi misalnya 16 misalnya. Saya geser, misalnya ini ada di saku sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya kita kerjakan memodifikasi tekstur atau kita ganti teksnya, anggap aja ini untuk orang Indonesia misalnya, kan? Sentuh untuk ganti misalnya terus bagian bawahnya gambar. Misalnya bagian atas terlalu besar, kita ubah resize fontnya misalnya ini 40. Ini saya bisa menggeser-geser panel. Ini karena di panel ini tidak saya kunci, tetapi kalau saya lock tidak mudah dipindah-pindah supaya tidak masuk ke panel-panel yang lain. Oke, ada yang ditanyakan? Ini prosesnya, ya, silakan. Belum, Pak. Oke, ya, terima kasih. Gampang ya. Jadi pertemuan hari ini, kalau dari modul kita lebih memahami penggunaan template, kemudian nanti di sini ada kita gunakan tab tekstur, silakan. Terus pahami yang utama, pahami visual scripting-nya, di situ. Alurnya bagaimana, di modif bagaimana, silakan. Kemudian nanti di bagian akhir, kalau ini mengganti gambar image, misalnya contoh di sini image-nya ada banyak di saya cek tekstur di sini kayaknya sebenarnya ada banyak juga image. Ini image untuk tekstur objek 3D kalau contoh di sini. Nanti silakan atau ditambah diimport sendiri terkait dengan gambar-gambar teksturnya. Jadi silakan ini diganti bukan gambar bebek dan kucing gitu ya. Ini bukan bebek tadi, burung ya. Silakan diganti ditambahkan pada tekstur karena kita gunakan tekstur, usahakan masuk dalam resource di bagian tekstur. Tidak di luar, tetapi di tekstur ini seperti keywords gitu. Jadi yang masuk di sini akan dikonversi menjadi gambar yang akan dikompres atau dikonvert supaya mudah untuk ditampilkan sehingga ukuran lensnya nanti lebih kecil. Nah, kalau untuk mengganti tab, event tab kan tidak pada objeknya tadi ya, event tabnya adalah pada screen-nya. Dan di sini dia senyum atau tidak itu tidak berpengaruh. Misalnya saya ganti event untuk smile misalnya. Ketika smile gimana? Ada nggak event smile gitu? Misalnya event smile. Silakan gunakan juga misalnya pertemuan dari minggu yang lalu ya. Silakan dimodif kalau saya ada event smile kedeteksi, saya nggak digunakan untuk mengaktifkan. Nah, setelah selesai senyum, gambarnya nggak ganti kan? Ini contohnya.
Silakan dimodifikasi tekstur ini. Iterator ini siapa yang men-trigger, siapa yang menjalankan iterator ini. Saat pertama kali dijalankan, on awake, kemudian saat ketika event type, kemudian ketika event smell terdeteksi. Dan silakan itu dimodifikasi. Itu contoh satu contoh. Tap to cycle texture. Terus, contoh yang lain, saya menambahkan satu lagi. Kita masih dalam simple example. Saya simpan dulu saja. Saya belum save. Saya simpan misalnya visual scripting template untuk tap cycle. Ketika smile start event terdeteksi, gambarnya berubah. Berikutnya timer. Ada yang tahu bedanya timer dengan countdown? Kalau countdown kan menghitung 3, 2, 1 mundur, Pak. Mundur, sip. Ya. Kalau timer? Kalau timer menghitung dari awal sampai awal, nah, sampai iya. batas waktu. Iya. Jadi ini ada perbedaan countdown dengan timer. Misalnya nanti ini kan sebentar lagi tahun baru misalnya. Buat senang-senang aja misalnya kan. Nah kan countdown dari waktu yang ada ke waktu berjalan mundur sampai ke 0. Nolnya ngapain? Konsep ini silakan juga dimodifikasi. Jadi pertemuan hari ini silakan pilih beberapa satu atau dua dari simple example ini, kemudian dimodif, dipahami scriptingnya. Ya. Misalnya saya sekarang coba ke countdown. Saya yang terlintas misalnya nanti tahun baru kan menghitung 3, 2, 1 tahun baru gitu kan. Di sini saya klik countdown-nya. Ini berarti script yang dijalankan countdown, berarti saya ambil dari script-nya, script grab. Di sini countdown saya klik jalankan. Oke, terus apa yang terjadi di sini? Saya ekstrak lagi di sini supaya lihat lebih ke saya unlock dulu supaya saya bisa perbesar untuk proses belajar. Tujuannya hanya saya ingin belajar masuk dari script ini apa? Karena script-script ini sebenarnya bisa diekspor untuk kita gunakan sebagai bahan di proyek kita yang lain. Itu enaknya seperti itu. Jadi misalnya kita ada kompetisi atau lomba atau challenge, gitu ya, kita bisa gunakan beberapa script ini, kita padukan untuk kita ikutkan kompetisi. Dan itu sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah, asalkan tidak sama persis ya. Oke, ini script visual script untuk countdown menghitung mundur. Ini diberikan blok-blok untuk memahami sebenarnya ini kayak grup gitu ya. Ini konsepnya kayak grup. Kita bisa geser grup-grup ini. Kemudian grup yang pertama initialize timer. Timernya berapa awalnya. Kemudian mengurangi timer. Timernya berkurang. Jika waktu sudah selesai, ngapain? Jika true, apakah waktunya sudah selesai? Tampilkan di sini. Jika false, tampil di sini. Jika oke, tampil show timer dan tampil apakah timernya sudah selesai, waktu hitung mundurnya selesai. Jika belum, di sini kondisinya true, dia menampilkan show timer. Jika tidak, masih menampilkan teksnya. Simpelnya seperti itu logikanya. Kemudian saya coba buka lagi.
vektornya. Karena ukuran layarnya kecil, jadi harus geser-geser. Countdown time, di sini kita bisa lihat nama variabelnya. Nama variabelnya dari sini. Pada saat awal pertama kali, kemudian teks komponennya mana? Kalau dilihat berarti pada konten di sini countdown teksnya. Kalau pengen cek di bagian mana teks ini, kan kita bisa disable. Oh, ini untuk tampil countdown-nya, kemudian ini untuk tampil sisa waktunya. Ini hanya teks remaining aja. Terus berikutnya color correction. Bisa nggak pakai? Silahkan, itu nanti dioprek sendiri. Teksnya, countdown example ini, di sini hanya main text, tidak ada image, tidak ada gambar, hanya main text. Ini ada countdown text dan ada remaining. Countdown text kita hanya ngatur di sini teksnya, ukuran teks, kemudian style dari teksnya, kemudian di sini ketika finish, kita cek lagi. On finish, text. Ketika finish, set text, berarti set text apa yang dirubah teksnya, trigger ya. Ini trigger atau node set text ini dipicu oleh if kondisi. Jika dia false, dia menjalankan ini. Kemudian teksnya mana? Teks komponen. Nilainya apa? Nilainya dari sini. Misalnya saya ganti misalnya. Jadi yang dirubah pada teksnya adalah countdown teks pada teksnya itu sendiri. Loncat-loncat karena saya keklik itu tadi. Terus pada saat awal, event awal, pada saat aplikasi dijalankan, on awake, pada saat pertama kali jalan, set current time, kemudian countdown time-nya yang tadi 10, misalnya ini saya ganti 60, berarti dari 60 ke set ke current time. Jadi ini fungsi, kalau saya lihat di sini, informasinya belum muncul. Ada beberapa balon info, saya mengenalnya di sini adalah icon I ini kan muncul balon info gitu ya. Mungkin belum terdownload atau tidak ada atau belum ada. Saya stop dulu saja. Set current time, dari nilai ini masuk ke value. Pada saat aplikasi ini dijalankan pertama kali, kita men-setting current time, variabel current time. Current time tipenya number, kemudian public bisa diakses untuk umum atau bisa ditampilkan. Kemudian dari bagian ini, ketika kita belajar awal-awal dulu visual scripting kan kita mengenal update event. Update event itu adalah dijalankan setiap detik, simpelnya seperti itu. Ya. Jadi setiap perubahan layar, setiap frame per second, dia akan menjalankan di sini sekuen. Ini informasinya. Muncul juga sekuen ini seperti kondisi, seperti kondisi, current time, kemudian get delta time digunakan untuk mengurangi A dikurangi B. Misalnya get delta time-nya di sini yang dikurangi sebentar.
Pengurangannya A dikurangi B. Di sini tetapi saya sedang mencari number dari delta time-nya. Ini get current time diambil angkanya, misalnya tadi 60, get delta time, get delta time itu diperoleh dari ini. Kita nggak menampilkan get delta time-nya. Fungsi get delta time itu didapatkan dari update event. Jadi selisih waktu yang sekarang terjadi. Itu ada di delta time, itu diperoleh dari update event. Kan ini bisa beda-beda. Bisa beda-beda sesuai dengan frame per second. Terus current time dikurangi ini, muncul kan A kurangi B menghasilkan nomor, angka dimasukkan ke dalam value di sini. Set current time-nya menjadi set current time yang baru. Current time yang baru semuanya warna biru. Ini kan variabelnya terupdate semuanya. Terus sequence pada saat yang bersamaan itu dia akan cek set current time-nya ini akan cek. Jadi apakah current time ini lebih dari sama dengan 0? Kan current time-nya di sini diupdate. Ini untuk mulai dari awal, diupdate di sini, kemudian cek di sini. Ini sequence itu seperti looping. Terus current time-nya, apakah current time sekarang lebih dari sama dengan 0? Jika ya, masih lebih dari sama dengan 0, menampilkan timer. Jika sudah 0, sudah lebih dari sama dengannya false, berarti menampilkan text finish. Konsep simpelnya ya. Teks ini digunakan sebagai tempat untuk memvisualkan ini tadi, di mana akan dirubah. Terus show timernya get current time itu fix string, dari angka dirubah ke string, berapa digit di situ. Contohnya misalnya digitnya saya ubah menjadi 2 saja misalnya, atau 1. Jadi angka dirubah ke string supaya bisa ditampilkan text to string, prinsipnya seperti itu. Jadi inputnya angka, berapa digitnya, kemudian dirubah ke string. Sebenarnya digit ini informasinya adalah berapa digit, berarti hanya 1. Kita coba saja ya. Ketemu value, digunakan untuk mengubah teks ini dirubah dengan value dari yang sekarang ada. Bisa restart. So, terlalu kecil. Oh, ini kelupaan ini tadi garisnya. Ya, saya atau ada yang kehapus tadi kayak. Saya ambil dulu. Untung ada undo. Kalau hidup ini ada undo kan lebih ini.
sampul biru di tempat sama konteksnya sudah tampil. Di sini tidak ada. Ini loggernya saya drop, kemudian saya coba previewnya dan di sini saya reload ulang. Oke, ini tadi saya stop. Saya harusnya ubah teks ini. Saya ubah ke 2 digit misalnya. Saya enter. Terus saya reload ulang. Saya klik. Nah, 2 digitnya saya reload ulang dari 60 ya. Terus misalnya ini kadang hanya karena tadi on ini ya, saya coba perbesar di bagian ini. Update event gitu. Ini kan seterusnya setiap saat dia akan berubah terus. Jadi saya stop dulu di sini, kemudian saya ganti supaya kelihatan efeknya. Saya geser, ini saya buat 1 digit terakhir. Nuansanya reset, tetapi hanya di sini ukurannya terlalu ke pinggir Pak. Kita bisa main-main di sini. Center atau misalnya di sini, kemudian saya perbesar fontnya 92 misalnya. Untuk terlalu besar saya ubah ke 78. Terus saya bisa main-main di sini kan, di ukuran teksnya agak ke tengah atau apa. Silakan itu nanti dimanfaatkan ya. Oke, itu contohnya. 60 kelamaan ya, 60 itu satu menit. Di sini kenapa angkanya selalu sama? Karena kita menggunakan tadi get delta time. Get delta time itu adalah jeda waktu selisih yang real yang sekarang ada. Jadi bukan angka yang dituliskan. Contoh di sini lagi, selamatnya terlalu besar, berarti saya ubah lagi di sini. Silakan gunakan teks yang bukan apa-apa. Bikin objek teks baru, dibuat warna yang berbeda, kemudian saat tampil di sini, yang diakses bukan teks yang sama, tetapi teks yang baru yang mungkin muncul setelah waktunya, current time-nya sudah sama dengan 0, ya. Apakah lebih dari sama dengan 0? Kalau sudah, oke. Terus di sini baru teksnya dirubah. Kita bikin objek teks baru misalnya juga nggak masalah. Nah, ini saya gantikan, ini tidak cukup ya. Atau ya silakan nanti dimodifikasi sendiri. Karena tujuannya biar memang kalau saya penasaran nanti saya ngoprek malah tahu sudah 1 jam lebih malah hanya ngeliatin saya ngomong. Oke, jadi itu yang digunakan. Terus sepertinya saya belum mengupdate link untuk mengupload tugas. Nanti segera saya update setelah sesi ini untuk mengupdate tugas. Jadi tugasnya silahkan ubah salah satu dari simple example ini, salah satu contoh dari sini, kemudian nilai tertinggi jika mengubah juga pada visual scriptingnya, pada script draft editornya, pada script draftnya dirubah. Bisa ditambahkan atau menambahkan note itu akan saya nilai lebih. Kalau hanya ganti warna teks, hanya ganti konten teksnya,
saya tetap terima, tetapi nilainya tidak maksimum. Seperti kami ya. Ya, tadi di tab to cycle tadi contohnya saya tambahkan event smell misalnya kayak gitu. Atau di sini juga misalnya di countdown ini aktif ketika smell terdeteksi misalnya seperti itu. Silakan saja. Atau misalnya smell terdeteksi dia jalan, ketika tidak smell dia berhenti, pause, silakan dari dasar visual script ini silakan di open. Itu akan saya berikan nilai lebih, tetapi kalau hanya ganti-ganti di color correction, Pak, saya kan juga modif, tapi hanya modif ganti color correction-nya aja. Itu saya terima, tetapi tidak maksimum nilainya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, bisa dipahami ya. Jadi hari ini, pertemuan hari ini lebih pada simple example dulu. Pertemuan minggu depan, silakan kalau mau bereksperimen, mungkin ada, Pak, saya suka ngoprek di sampel-sampel yang lain, silahkan saja. Jadi misalnya minggu depan saya ambil salah satu, tetapi ada yang sudah mencoba bahkan semuanya, kita akan lebih bagus lagi. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya stop share. Saya kira cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan open kamera karena saya agak mengantisipasi kalau nanti mati lampu di tempat saya karena cuacanya sedang tidak bersahabat. Open kamera semuanya, saya akan men-screenshot untuk mengambil gambar yang hadir hari ini. Yang hadir ada 31, mungkin karena kondisi cuaca beberapa masih dimaklumi ya, tetapi jangan lupa tugasnya tetap dikerjakan. Jika mengalami kendala, langsung gunakan forum diskusi atau WA group ya, silakan saja jika ada kendala terkait penggunaan visual scripting. Ya. Karena pengalaman saya visual scripting lebih node-nya lebih banyak, di versi yang terbaru kayaknya lebih banyak lagi. Jadi kita tinggal pakai lebih memudahkan developer untuk mengganti game. Ya. Misalnya kita pakai smell atau kita menggerakkan kepala itu juga lebih mudah. Oke, halaman kedua dan pertama sudah banyak. Saya ambil dulu yang halaman pertamanya. 1, 2, 3. Terus halaman kedua 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah masuk semua. Terima kasih bagi yang telah datang, telah hadir. Kita ketemu lagi masih belum setahun lagi ya. Masih akhir tahun malam kayaknya ya. Bisa dicoba dari sekarang untuk pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan tinggal mendengarkan atau mereview atau bertanya jika ada mengalami kendala terkait dengan skrip-skrip yang dimodifikasi. Karena saya tidak mencoba semuanya, saya menunggu diskusi atau menunggu masukan siapa tahu ada yang mencoba gagal atau kebingungan terkait dengan alur dari visual script-nya. Ya, silakan saja minggu depan ditanyakan. Oke, saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah hadir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes kalau liburan ya, apalagi di tempat-tempat umum, jangan sampai kita naik setelah libur Natal tahun baru. Terima kasih, kuliah saya akhiri, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sore. Recording stopped.